Halo Sobat Gemistik Mustika dimanapun Anda berada. Ini kerjaan saya. Sudah mau siap berangkat ngirim biswek. Ngirim biswek. Bahan buat bikin sabun, buat kosmetik. Dari PT apa kemarin, Merpati Hitam. Sudah tinggal nunggu dikirim saja. Kita buka. Kita buka energi hari ini ya. Radar hati bukan zodiak. Ini cerita yang diambil yang terjadi di antara kalian. Apa cerita yang ada di antara kalian hari ini? Energi random. Ya. Saya belum mandi. Energi Lionsgate ini benar-benar bukan buat kita, cuman banyak yang remedi ya. Banyak yang mengulang siklus. Tapi nggak apa-apa. Inilah gunanya remedi. Jadi siklus ini harus kalian ulangi lagi 3, 5, 8 bulan sampai portal Lionsgate berikutnya. Ya kalian harus ibarat kata Lionsgate itu portal 8, kalian harus naik 9. Sudah ketemu sejatinya diri Anda sendiri, sudah selesai pembayaran karma. Disitulah portal terbuka, kalian mendapat hadiah. Dan update tentang hadiah itu kan selalu saya informasikan kepada kalian. Tanggal segini hati-hati, ada serangan keras, pegangan sama Tuhan. Itu benar-benar pegangan. Kalau yang namanya tarot ya, itu bocoran. Kadang-kadang kalau saya kartunya kan tembus sampai beberapa saat kemudian kalian akan dapat ini, itu selalu kelihatan di kartu ya. Jadi yang saya harapkan kalian merubah siklus dengan nanti kalau ada yang jelek jangan sampai kejadian. Jangan kemudian terbuka, oh nanti solusinya adalah begini. Terus tapi itu kan cara Tuhan, nanti itu ada jalannya seperti ini misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalian baca tarot di saya, kemudian atau baca tarot di orang lain, kemudian kalian tahu, oh nanti tanggal segini kalian akan ada serangan untuk divine maskulin atau divine feminin atau karmik. Terus kalian bertindak mendahului kersone Gusti itu namanya. Jadi saya males buka kartu. Kenapa? Karena kalian tidak membiarkan divine maskulin yang biasanya yang terhubung dengan saya kan kalian yang divine feminin, energi penggerak, pengubah bumi. Nah, jadi energi divine feminin itu bukan kalian yang perempuan, bukan. Energi divine feminin itu energi pengubah bumi, penggerak bumi. Dengan apa? Dengan cinta kasih, dengan pelajaran-pelajaran hidup yang sudah kalian dapatkan, yang kalian sudah enak kepada Tuhan, yang enggak ngomel, kenapa hidupku begini, kenapa jodohku diambil orang, kenapa orang tuaku meninggal, Tuhan itu enggak adil, ngomel melulu, enggak bersyukur, enggak pernah menghitung berkat Tuhan. Terus nanti kalau dapat uang dari mertuanya, apakah ini menjadi bagian dari berkat Tuhan? Loh. Orang yang tidak tahu mengucap syukur itu namanya. Tidak pernah menghitung berkat yang Tuhan kasih kepada kalian. Jadi maksud saya kartu tarot ini kadang-kadang membuka jalan kalian, bahkan bisa menutup jalan kalian sendiri. Karena ada hal-hal yang dibukakan yang kalian bisa rubah, ada hal-hal yang tidak bisa kalian rubah. Malah ngaco energinya Tuhan. Nah, jadi saya harap kalian semua dewasa memakai energi tarot. Karena tarot itu sepersekian detik kalian rubah. Saya baca ini ya, kartu tarot. Oh di depan ada jalan yang tertutup. Kalian merubah diri. Itu nanti nggak jadi gitu. Nggak jadi.
bisa sepersekian detik itu tidak terjadi. As life or death issue, getting and using power, use other people resources. Ini ada yang berakhir. The nurturing of feeling caused by reaction. As full-time job by making the right connection. Di sini ada yang berakhir. Di sini ada yang sudah tidak terikat lagi kepada ini energi dihajar. Ini energi dihajar masalah, sehingga di sini sudah kayak orang kecanduan judi. Nah, tiba-tiba dia dipenjara karena judinya ini. Kenapa? Karena mungkin ketahuan, karena mungkin menghabiskan uang, karena mungkin kalau adiksi kepada narkoba, mungkin di sini overdosis. Sehingga di sini dia ada energi kapok. Di sini ada energi kapok. Ya, as life or death issue. Di sini ada yang rezekinya ditutup Tuhan. Di sini ada yang sakit sampai hampir mati. Di sini ada yang berakhir hubungannya, sesuatu yang memukul mental. Ya, di sini ada yang memukul mental. Ya. Memukul mentalnya di sini lebih ke memukul mentalnya memakai pinjam tangan orang. Jadi untuk mukul, misalnya ada orang mau mukul saya, orang itu membayar orang lain untuk memukul saya, kayak gitu. Jadi ada kayak pembunuh bayaran, ibarat kata gitu ya. Nah, ini energinya. Nurturing of feeling caused by reaction. Ya, ini adalah orang-orang yang sembuh karena kehajar masalah. Ini adalah energi orang-orang yang sembuh sehingga dia mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia dihajar masalah. Karena dia dihajar masalah. Ada ini portal gate, Lions Gate itu adalah energi putaran. Energi perempatan jalan. Kalian kalau kesasar bisa turun lagi. Kalau kalian nggak ngikutin prosedurnya energi kembar jiwa, energi twin flame, energi bumi, energi divine feminine, kalian akan kebanting lagi masuk ke siklus. Nih, hati-hati ya, hati-hati. Di sini portal gate sudah dari tanggal berapa ya? Tanggal 1 itu sudah ada perubahan. Kalian harus milih apa? Tuhan. Nggak milih keluarga, nggak milih anak, nggak milih pekerjaan, milih Tuhan. Itu sudah paling benar. Kenapa? Kalau kita milihnya cuma satu, Tuhan saja, itu nanti pekerjaan kita dibereskan. Hubungan-hubungan dengan anak yang kacau dibereskan. Hubungan-hubungan dengan pasangan yang kacau dibereskan. Tuhan Allah Maha Pemberesan. Kalau Anda milih Tuhan, ujuk-ujuk, Tuhan itu Allah Maha ujuk-ujuk. Kita nggak mikir bagaimana nasib kita, misalnya dikeluarkan dari rumah oleh anak dan suami atau istri kita. Ujuk-ujuk nanti ada orang yang, di sini aja udah, gitu loh. Asal kita pasrah full kepada Tuhan. Ini orang yang kena hajar mental, yang benar-benar melepaskan semuanya. Ini energinya energi keras. Energi orang yang kehajar mentalnya. Jadi kalaupun Anda narkoba ya adiksi kepada seks, drug, alkohol, macam-macam judi ya. Ini adalah orang-orang yang ini kehilangan rumahnya sehingga dia kapok. Kenapa? Anaknya ngegembel sekarang. Kenapa? Karena adiksinya dia bikin keluarganya sengsara. Ini adalah yang memukul dia, yang dia akhirnya bertobat. Ya, misalnya ini adalah adiksi seks, ya dia dihajar kepada pemain juga. Kalau dia bermain-main wanita atau pria, dia dihajar oleh permainannya ini sendiri. Ya, ini adalah energi keras. Portal Lions Gate itu energi, kalau kamu nggak pakai kekuatan luar biasa, kamu akan keseret turun, ketendang. Ini energi keras. Ini ada yang asli bertobat, benar-benar tobat. Ampun Tuhan, saya tidak akan melakukan lagi. Nangis-nangis, sampai nangis-nangis ini. Energinya ini benar-benar
kerasnya ini sampai dia nangis-nangis, ndelosor bertobat, ampun Tuhan, ampun Tuhan. The drive confronting action, intuition to protect, ya. Ya, what makes you feel secure ini. Jadi dia tuh jadi kayak harus menghadapi semua ketakutannya. Orang dia misalnya kalian semua yang diusir dari rumah oleh anak dan pasangan Anda, ya Anda harus berkonfrontasi bagaimana caranya. Minta tolong Tuhan. Nggak bisa berada di dalam satu rumah yang kalau kamu tidak diinginkan. Neraka namanya. Ya, ini memakai intuisi untuk ya minta pertolongan Tuhan. Di sini udah ada sejarahnya. Walaupun hati kalian hancur, kalian harus keluar, ya keluar. Cerita kepada orang bahwa Anda sudah tidak mau lagi melekat kepada sesuatu yang tidak menghargai Anda. Ace of Cup, sesuatu yang tidak menghargai Anda, sesuatu yang tidak peduli kepada Anda. Ini adalah orang-orang yang dihajar masalah, orang-orang yang menunjukkan kekejaman. Nine of Cup, padahal engkau mencintai, padahal engkau care, padahal engkau sayang, padahal mereka yang hancur, mereka yang rusak, mereka yang jahat. Tapi kalian yang terima, mereka yang adiksi, kalian yang terima masalahnya. Ini untuk yang berdampak ya. Seven of One, bertahan. Selama ini kalian bertahan kepada adiksi, kalian pikir di rumah. Ini juga kecenderungan untuk ibu-ibu yang bertahan di balik energi anak. Ini adalah orang-orang yang bertahan di sesuatu. Ada anak saya bertahan di belakang anak saya. Anakmu bukan Tuhan. Anda harus lepaskan. Anda harus lepaskan semua energi yang bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan mau lucutkan senjata Anda, ya Tuhan akan lucutkan. Sampai engkau tanpa senjata menghadap kepada Tuhan. Anda tidak perlu senjata. Kalau dengan Tuhan, doamu adalah senjatamu. Keras saya ini. Ini kalian mau diputar balik. Six of Cup, masa lalu. Ten of Pentacles, kebahagiaan. Kalian bertahan kepada zaman dahulu. Ini rumah saya. Kita membangun bersama-sama. Keadaannya berbeda. Sekarang kalian suruh melepaskan rumah. Suruh melepaskan anak. Suruh melepaskan pasangan. Suruh melepaskan kebencian. Suruh melepaskan adiksimu. Di sini orang-orang yang adiksi kepada energi rumah. Energi di masa depan kalian harus pakai intuisimu. Harus pakai doamu. Harus pakai hatimu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ujuk-ujuk. Kita nggak tahu dari mana. Tapi kalian harus minta. Tuhan, saya nggak kuat. Berada di rumah ini yang tidak menginginkan saya nggak kuat. Saya nggak tahu harus kemana. Inilah powermu. Pada saat engkau sudah kehabisan akal. Nah, Tuhan memang sengaja membuat engkau kehabisan akal. Karena kalau kalian itu masih mikir, cari jalan keluar, kalian tidak mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang engkau pegang, dilucuti semua. Dihancurkan, dihabiskan, ditarik semua. Kenapa? Karena kalian harus pegangan Tuhan. Portal Lions itu portal singa. Mengaum. Kalian harus memakai auman Anda sendiri. Kekuatan Anda sendiri. Tidak bisa pakai kekuatan anak berada di belakang anak. Nggak bisa. Yang ini konfrontasi, ini perpecahan antara dua orang, bukan anak jangan ikut-ikut, anak jangan diikut-ikutin. Anak punya penderitaannya sendiri karena kalian nih orang tua atau berpasangan ini mengadakan suatu kegilaan. Kalau saya bilang kegilaan, kenapa? Karena adiksi yang melibatkan banyak orang, yang imbasnya ke kanan ke kiri. Ya di masa depan kalian emang ini harus. Anda yang keseret kembali lagi mengulangi siklus, Anda harus memakai intuisi Anda lebih daripada kemarin. Ya, lebih daripada kemarin. Jadilah bintang untuk dirimu sendiri. Anda tidak perlu mengharapkan orang lain. Anda ragu-ragu ini, kenapa ada kehancuran? Apa yang Anda pertahankan ini diambil. Ya, ini untuk kartu ini adalah untuk orang-orang yang kebahagiaannya hari ini atau kemarin atau
masuk di Lionsgate ini ditarik kebahagiaanmu, pamormu, kekuasaanmu, bintangmu. Ditarik. Ada kehancuran. Nine of Pentacles. Kenapa? Ya karena belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalian belum pegangan Tuhan. Sehingga kalian harus keluar. Harus pergi. Anda sudah tidak lagi menjabat kepada suatu status yang kalian selalu bertahan di status itu. Sebagai ibu, sekarang anak menolakmu. Sebagai istri, sekarang suami menolakmu. Sebagai suami, sekarang istri menolakmu. Sebagai mantu, sekarang mertua menolakmu. Sebagai anak, sekarang ibumu marah-marah. Sebagai pegawai, bosmu marah-marah. Sebagai bos, anak buahmu resek terus. Ini adalah orang-orang yang ditarik, dibiarkan oleh Tuhan untuk kenapa? Karena kalian masih kotor, energinya itu tidak memegang Tuhan. Ini hanya untuk orang-orang yang hari ini kena mental, hari ini dihajar masalah, hari ini kebahagiaannya ditarik. Yang selama ini kalian berjuang mati-matian untuk mempertahankan itu, Tuhan bilang ambil hilang. Gimana? Iya. Ini banyak orang-orang yang Anda dilibatkan pada banyak pembohong. Anda bertanya kepada para pembohong. Anda banyak sekali yang ditutupi. Ya, Anda mengambil resiko untuk menjadi orang ketiga atau tetap bekerja di dalam suatu tempat yang penuh dengan kemunafikan. Anda tidak nyaman. Ini ditarik sama Tuhan. Kenapa? Karena kalian menipu diri sendiri. Kalian menipu diri sendiri sehingga kalian harus bersih. Ini energinya itu Tuhan harapkan Anda harus bersih. Gua dulu, pegangan gua dulu, baru semuanya bisa. Ya, jadi Lionsgate ini adalah putaran 8. Lionsgate itu putaran di angka 8. Nah, itu bisa menarik Anda turun atau melempar Anda naik, tergantung dari beban Anda. Kalau Anda masih berat, banyak sekali beban, belum minta maaf, belum melepaskan segala sesuatu kepada Tuhan, ya ini Anda akan keseret turun. Kenapa? Beban kalian kebanyakan. Ya, untuk yang bebannya kebanyakan, ya jangan sedih. Hadapi saja 3, 5, 8 bulan kemudian Anda mengulang siklus berarti. Ya, Anda harus pembersihan lagi. Pembersihan energi. Potong-potong semua yang tidak membuatmu maju. Itu semua secara 3 dimensi, secara 5 dimensi. Lepaskan dulu tali dan rantainya. Maafkan dulu energi dari leluhur-leluhur kalian. Minta maaf dulu kepada orang-orang yang menyakiti kita. Karena kalau ada urusan dengan leluhur, Anda sekarang kena mental, berarti zaman dahulu Anda punya kesalahan kepada leluhurnya, orang-orang yang terlibat untuk menyakiti Anda ini. Saya ingat ada namanya Mbak Tika. Mbak Tika ini dia mau ngurus, padahal ini bukan masalahnya dia. Ini masalah leluhur. Tapi berdampak nyata kepada energi realnya dia 3 dimensi. Real kehidupan ini adalah 3 dimensi. Leluhur itu di 5 dimensi. Dan Mbak Kartika ini sudah menyelesaikan semua urusan leluhur, sudah. Nah, tapi kemudian dia ke notaris. Dia ke notaris, kemudian dia mau mengurus surat untuk melepaskan hak warisnya. Jadi dia dapat rumah, dapat tanah dari leluhur-leluhurnya itu di Jogja ada, Solo ada, Jakarta ada, di mana ada, pokoknya banyak. Dia mau melepaskan untuk saudara-saudara yang lain. Hatinya dia tidak mau itu, dia tidak mau. Dia mau kasihkan ke saudara-saudara yang lain dan dia membuat surat pelepasan hak ke notarisnya. Pada saat di notarisnya itu keringat dingin. Keringat dingin. Terus dia bilang gini, "Ibu, kenapa saya energinya jelek deket ibu?" Terus kemudian dia melihat, dia kayak dikasih vision gitu ya, dikasih penglihatan bahwa si Mbak Tika ini bawa
perewangannya yang penyembah berhala. Itu leluhurnya Mbak Tika yang tidak mau Mbak Tika melepaskan haknya. Padahal hatinya Mbak Tika mau, saya tidak perlu itu semua, saya sudah cukup dengan apa yang ada. Tapi leluhur beda ceritanya. Sehingga si notarisnya dikacau energinya, diserang. Bisa seperti itu leluhur. Bisa sekasar itu, bisa sekeras itu. Kenapa? Karena kita memang ada urusan dengan leluhur. Sehingga Mbak Kartika kemudian tanya saya, kemudian saya bereskan, ini maksudnya leluhur begini. Kemudian Mbak Tika harus apa Bu? Ya minta izin sama leluhur. Nanti nanti saya akan tempatkan leluhur di tempat yang lebih bagus kayak gitu. Contohnya. Gitu. Jadi 3 dimensi dan 5 dimensi bereskan. Jangan sampai kena mental dari leluhurmu. Ya, jangan sampai kena mental dari leluhurnya orang lain. Ini Mbak Kartika kena dari leluhurnya dia sendiri. Tidak ada berpasangan, tidak ada urusan dengan saudara, enggak, dia sendiri. Itu portal Lionsgate harus pemberesan. Ini semua pemberesan. Portal Lionsgate adalah kamu melepaskan semua di dunia ini dan berlari hanya kepada Tuhan. Kalau Anda belum tahu artinya twin flame, nanya. Twin flame itu bukan pasanganmu, bukan. Dia adalah orang-orang yang mengantarkanmu kepada PR pelajaran hidup. Anda belajar atau tidak? Anda pegangan Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena orang-orang ini akan datang menghancurkanmu. Disuruh Tuhan, bukan orang ini toksik, enggak. Kuasa kegelapan ada karena izin dari Tuhan. Ya. Ini semua yang kena mental hari ini, yang uangnya hilang, pasangannya hilang, rumahnya hilang, kestabilan hidupnya hilang. Anda buka kartu, Anda minta tarot reader bukakan kartu Anda. Dan lihat apa pesan semesta untuk Anda. Karena untuk acara seperti ini kena mental gini tidak bisa tarot random kalian ikuti. Nggak bisa. Karena kalian punya Sun, Moon, Rising, Venus sendiri dalam satu zodiak. Contohnya saya, zodiak saya Cancer, tapi Moon saya ada di Libra. Suami saya Libra, Moonnya ada di Leo. Sun-nya ada di mana? Moon, Rising, Venus-nya ada di mana? Gitu. Ya, saya Cancer iya, Libra iya, Virgo iya, Aquarius iya, Capricorn iya. Oke? Ini untuk orang-orang yang kena mental. Tutup siklus Anda dengan berani. Untuk Anda yang turun ke bawah, lalui 3, 5, sampai 8 bulan remedi, mengulang siklus. Yang salah-salah kalian catat. Kalian mau tahulah, kalian catat. Kalian catat apa kesalahan saya supaya 3, 5, 8 bulan bisa selesai. Anda bisa ngikut ke sesi berikutnya, portal berikutnya. Kemudian Anda yang sudah di atas jangan turun lagi, jangan drop energi, Kalian sudah di 9, kalian banyak hadiah, nikmati, enjoy. Me time-nya banyakin. Manjakan diri kalian karena sudah berhasil tembus sampai di sesi ini. Anda sendiri, bukan ajak anak, bukan ajak pasangan. Anda sendiri, nikmati bersama diri Anda sendiri, bersama Tuhan. Nggak ada urusan dengan leluhur, nggak ada. Nah, saya juga disuruh me time, tapi saya bingung. Orang saya ke setiap tempat selalu ada urusan dengan leluhur. Selalu penyelesaian ada leluhur yang minta tolong. Ya, jadi mengalir saja. Yang penting enjoy, yang penting tenang, yang penting senang. Senangkan diri kalian. Terima kasih kepada Tuhan, bersyukur ya. Kalau untuk Anda yang turun,
Ya, lebih banyak lagi, diperbanyak lagi bersyukurnya. Ya, kalau belum kapok nanti ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi sampai Anda sadar bahwa Anda harus melepaskan suami, Anda harus melepaskan istri, Anda harus melepaskan anak secara energi. Ganti energinya dengan Tuhan, karena kita kebanyakan beban. Kalau kita mikir anak gimana bayar sekolahnya, kasih anaknya ke Tuhan. Tuhan, ini anak dititipin ke saya loh. Saya nggak punya uang buat anak, buat makan. Bersihkan dulu energi kalian supaya kalau kalian meminta, memohon apapun juga tuh Tuhan kabulkan cepat. Bersihkan energi kalian, buang semua energi negatif ke laut, tarik semua cahaya suci Tuhan dari langit, masukkan ke dalam diri Anda. Dada Anda pegang, dilaser dengan tanganmu yang bercahaya, dilaser Tuhan segala yang hitam dari hati saya buang ke laut. Segala dendam, segala dengki, segala iri, segala cemburu, segala curiga, buang ke laut. Buang, bersihkan, ambil nafas, tahan, hembuskan, buang. Pikiran Anda juga, nih banyak yang kesurupan, banyak yang halusinasi. Suaminya nggak selingkuh, dibilang selingkuh, cemburu buta. Cuman nggak nemu aja buktinya memang kamu kesurupan. Karena apa? Setan itu membisikkan hal-hal gaib. Suamimu selingkuh, suamimu selingkuh. Kamu nggak tahu, yang bisikin itu leluhurmu, yang leluhurnya suami, bukan suami, beda. Tapi kalian dibisikkan, istri-istri dibisikkan, suamimu selingkuh, suamimu selingkuh. Sehingga belum nemu aja Bu Manik itu buktinya. Memang nggak ada. Kenapa? Karena kalian dibisikkan oleh leluhurmu yang cemburu kepada leluhurnya suamimu. Leluhurnya suamimu yang berselingkuh. Bukan suamimu, beda. Itu yang harus kalian lebih dekat kepada Tuhan. Tarik semua energi negatif. Maafkan dia, maafkan leluhurnya suamimu. Maafkan, maafkan, maafkan. Berikan ampunmu sehingga jalanmu bersih, tenang, nggak kotor pikirannya, nuduh ini, nuduh itu. Mertuaku jahat. Yang mertuamu sebel dong ngelihat kamu nuduh-nuduh suamimu tanpa sebab. Kenapa? Hanya karena berdasarkan bisikan setan. Leluhur yang marah berada di dimensi setan 1, 2. Naikkan mereka. Vibrasi hatimu ke Tuhan. Jangan sibuk ke tarot, tuh kan katanya tarot ini begini, katanya. Energimu kotor nak, bersihkan. Kalau mau dapat banyak berkat, banyak jalan keluar, banyak kebahagiaan, energimu sering-sering dibersihkan. Hatimu, pikiranmu itu ada hitam-hitam. Bayangkan dicabutin, buang ke laut semua energi hitam dari pikiran, semua energi hitam dari perasaan. Karena saat Anda terluka, Anda bertengkar, pasti energinya ada pisau nancap di dada. Itu dicabut, buang laut. Sembuhkan dengan cahaya Tuhan, tiupin doa. Ketemu kembar jiwanya. Sampai tanggal 17 Agustus pelayanan saya buka lagi seikhlasnya. Seikhlasnya sampai 17 hari kemerdekaan. 16 karena 17 harus merdeka. 16 hari ini tanggal berapa? 8 ya. Hari ini tanggal 8 apa 9? Hari ini sampai 16 Agustus pelayanan saya seikhlasnya. Harus tetap membayar karena saya tidak terima gratisan. Segala sesuatu yang gratis itu biasanya modus. Saya nggak mau modus. Saya mau Anda membayar supaya tidak ada hutang budi di antara kita. Hubungi saya, silahkan cari nomornya di bio di sini atau di playlist Twin Flame ya, ada. Atau di Instagram saya Mistik Mustika ya. Oke. Cari nomor telepon saya di sana, di Instagram Mistik Mustika, di @Instagram saya.
supaya kalian dapat update-nya ya. Pelayanan saya seikhlasnya sampai 16 Agustus. Saya mau narik energi kalian merdeka. 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 Merdeka.